Pernah kebayang nggak ada satu kota yang semua penduduknya lenyap begitu aja? Ini bukan cerita fiksi loh, tapi sejarah nyata. Inilah kisah koloni Roanoke yang hilang, sebuah misteri yang udah bikin para ahli pusing selama lebih dari 400 tahun. Pertanyaan utamanya tuh ini, gimana ceritanya lebih dari 100 orang, pria, wanita, anak-anak, bisa hilang gitu aja? Bukan sekedar pindah, tapi lenyap, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Coba deh bayangin situasinya. Selama 3 tahun, Gubernur John White ini terdampar di Inggris, jauh dari koloninya. Akhirnya, dia bisa kembali. Mungkin perasaannya campur aduk, seneng banget karena bakal ketemu lagi sama anak perempuan dan cucunya yang baru lahir. Tapi yang dia temuin malah sunyi, senyap. Pemukiman yang tadinya dia tinggalin itu sekarang kosong melompong. Bener-bener kayak semua orang tiba-tiba aja pergi, ninggalin semuanya. Di tengah pemukiman yang kosong itu, cuma ada satu petunjuk. Satu kata yang diukir di tiang pagar. Satu kata ini yang bakal jadi pusat misteri selama 4 abad ke depan, Crotoan. Jadi, apa sih yang sebenarnya John White lihat waktu itu? Pemandangan yang dia temukan benar-benar aneh dan gak masuk akal. Nah, yang paling aneh tuh ini. Gak ada tanda-tanda kekacauan sama sekali. Nggak ada tanda pertempuran, nggak ada rumah yang kebakar. Justru sebaliknya, bangunan-bangunan itu kelihatannya dibongkar dengan rapi. Seolah-olah mereka pindah secara terencana. Tapi pertanyaannya, pindah kemana? Awalnya, kata Croatoan ini justru ngasih harapan loh buat White. Soalnya sebelum dia pergi, dia udah bikin perjanjian sama para kolonis. Kalau mereka terpaksa pindah, mereka harus mengukir nama tujuan mereka. Nah, Croatoan itu nama pulau terdekat, sekaligus nama suku yang ramah. Jadi, ini kelihatannya jawaban yang logis banget kan? Oke, biar kita ngerti misteri ini lebih dalam, kita harus mundur dulu 3 tahun ke belakang, ke masa-masa awal koloni ini yang penuh harapan. 115, sebanyak itulah jiwa, pria, wanita, dan anak-anak yang mempertaruhkan semuanya buat ngebangun pemukiman permanen pertama Inggris di Amerika. Ini usaha yang benar-benar nekat dan penuh resiko pada zaman itu. Semuanya kelihatan cepat dan lancar banget. Mereka sampai, mulai bangun kehidupan baru, dan bahkan udah ada bayi yang lahir di sana. Kelihatannya semua berjalan sesuai rencana ya. Kelahiran Virginia Dare, yang notabene cucunya John White, ini bukan sekedar kelahiran biasa loh. Ini momen simbolis banget, jadi tanda kehidupan baru dan masa depan cerah buat koloni Inggris di dunia baru. Rencananya, White cuma pergi beberapa bulan aja. Tapi sebuah peristiwa besar di Eropa mengubah nasib koloninya untuk selamanya. Gara-garanya, perang. Inggris waktu itu lagi siap-siap perang besar melawan armada Spanyol yang terkenal kuat banget. Akibatnya, semua kapal diperintahkan buat ikut tempur. Nah, ini artinya John White jadi terjebak di Inggris. Perjalanannya buat bawa pasokan ke Roanoke jadi mustahil. 3 tahun. 3 tahun yang panjang dan pastinya bikin cemas luar biasa. Coba bayangin perasaan White yang terpisah dari keluarganya. Gak bisa ngirim bantuan atau bahkan kabar. Dan bayangin juga keputusasaan para kolonis yang nungguin bantuan yang gak datang-datang. Nah, disinilah kita masuk ke pertanyaan utamanya. Apa yang terjadi selama 3 tahun itu? Ada beberapa teori utama yang udah jadi perdebatan selama berabad-abad. Teori yang paling populer dan mungkin paling masuk akal, ya asimilasi, kan nyambung tuh sama petunjuk Croatoan tadi. Mungkin mereka gabung sama suku itu biar bisa bertahan hidup. Tapi ada kemungkinan lain, bisa jadi mereka misah buat cari makan dan akhirnya nggak selamat. Atau mungkin mereka diserang suku lain. Bahkan kemungkinan bencana alam kayak kekeringan parah atau badai besar juga nggak bisa kita coret gitu aja. Dan kita balik lagi ke teka-teki utamanya. Nggak adanya bukti fisik inilah yang bikin misteri ini membingungkan banget. Susah banget kan bayangin satu komunitas utuh bisa lenyap tanpa ninggalin jejak perlawanan atau bahkan jasad sekalipun. Ini pertanyaan yang mungkin menghantui John White seumur hidupnya. Dan terus bikin kita penasaran sampai sekarang. Kemana mereka semua pergi? Walaupun udah dicari dan diteliti selama berabad-abad, nasib koloni Roanoke ini benar-benar jadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah yang belum ada jawabannya. Lebih dari 400 tahun, 4 abad. Teknologi arkeologi udah canggih banget sekarang, tapi jawaban pastinya tetap aja susah ditemuin. Memang sih, para arkeolog bukannya nggak nemu apa-apa.
Ada temuan kayak pecahan tembikar Inggris di desa-desa suku asli Amerika yang bisa jadi nunjukin kalau mereka memang membaur dengan penduduk lokal. Tapi ini bukan bukti yang kuat. Setiap artefak yang ditemuin malah kayak nimbulin lebih banyak pertanyaan baru. Mungkin kebenarannya emang udah terkubur selamanya di bawah pasir dan waktu di pulau itu. Rasanya kayak pulau itu sendiri yang sengaja nyimpan rahasianya rapat-rapat. Jadi, kita akhiri pembahasan ini kembali ke titik awal, dengan sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Apa mereka berasimilasi dengan damai, mati di alam liar, atau mengalami nasib lain yang bahkan nggak bisa kita bayangin? Jawabannya telah hilang di telan sejarah, meninggalkan kita untuk terus bertanya-tanya